Persekutuan unit Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil pada Perjanjian Lama, yakni 1 Raja-Raja 2 pada ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kembali lagi dalam ibadah persekutuan unit pelayanan Jemaat GPM Menara Kasih di saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus, membaharui kami Tuhan, agar pembacaan yang kami baca dan kami mendengarkan nanti bisa kami lakukan dalam kehidupan hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengan judul pembacaan, pesan Daud yang terakhir sebelum ia meninggal. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Demikian pembacaan kita di sore hari ini. Persekutuan unit pelayanan Jemaat GPM Menara Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore untuk kita semua, Shalom. Kita bersyukur karena pada hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan di saat ini. Dan semuanya itu bukan karena kuat hebat kita sebagai manusia, tetapi semuanya adalah semata-mata pemberian Tuhan bagi kehidupan kita di saat ini. Persekutuan unit yang Tuhan berkati, mungkin di antara saudara-saudari yang pernah mendengarkan atau membaca cerita tentang kisah seorang kaya yang murah hati. Namanya ialah Ibu Monica Soraya. Beliau adalah seorang ibu yang mengadopsi atau mengangkat anak 13 bayi sejak tahun 2020 yang lalu. Adopsi merupakan bagian untuk mengambil di dalam keluarga seseorang atau mengambil anak dari orang lain untuk menjadi miliknya. Bisa saja karena terjadi akibat perbuatan hukum moral. Menurut Monica sendiri, hal itu dia lakukan untuk membantu keluarga-keluarga yang memang tidak mampu secara ekonomi. Mengadopsi bayi-bayi tersebut dapat membuat hidupnya lebih berarti. Karena selama ini bagi dirinya, dia hanya bisa makan makanan enak sendiri, tinggal di rumah mewah sendiri, tetapi di luar sana ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan dan tidak mendapatkan bagian bersama-sama dengan Ibu Monica Soraya tersebut. Bahkan Monica sendiri berpesan kepada 13 bayinya, meskipun mereka masih kecil, katanya seperti begini. Kami sekeluarga berjanji untuk melakukan dan menjaga kalian semua, serta mengantarkan kalian ke pintu gerbang kesuksesan. Nah, persekutuan unit yang Tuhan berkati. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sebagai seorang ibu, apakah kita sebagai seorang ayah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik, kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap mereka? Ataukah sudah pernah kita melakukan atau memberikan bantuan kepada memang anak-anak yang sedang membutuhkan, yang sedang menjalani hidup dengan penuh ancaman, apalagi berada pada kondisi seperti demikian. Kita bisa melihat anak-anak yang kita temukan di dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya, kita bisa melihat dalam mendapatkan kekerasan seksual. Kita juga bisa melihat pada perdagangan-perdagangan anak yang sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang jahat kepada anak-anak. Anak merupakan buah hati yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga dan
bantu oleh orang tua untuk bagaimana melihat dan membesarkan anak. Sebab orang tua merupakan wakil Allah yang ditugaskan untuk menjaga dan mendidik anak itu dengan baik. Persekutuan unit pelayanan yang diberkati oleh Tuhan memperhatikan, menolong, dan juga memberikan pelayanan bagi anak-anak bukan saja soal seberapa kuat ikatan persaudaraan yang kita miliki, bukan saja soal tidak saling mengenal satu sama lain, dan juga bukan soal apakah dia anak saya, baru saya harus melayani dia. Tidak sedemikian ibu bapak yang diberkati Tuhan. Tetapi memperhatikan anak berarti sebagai orang tua harus memandang tidak adanya unsur pembatasan atau pemisahan. Anak merupakan berkat di dalam keluarga. Untuk itu, baik sebagai ayah, baik sebagai ibu, juga harus memperhatikan anak-anak, termasuk anak-anak yang memang sedang dalam membutuhkan proses kehidupan ke depannya. Dan di dalam pembacaan kita, dalam 1 Raja-Raja pasal 2 pada ayat yang ke-7, berisikan pesan terakhir dari Daud kepada Salomo sebelum dia meninggal. Daud berpesan kepada Salomo agar dapat menunjukkan kemurahan hatinya kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu. Daud berpesan kepada Salomo untuk bagaimana mereka harus menghargai atau melayani dengan sebaik-baik mungkin terhadap keluarga itu. Sebab keluarga demikian telah berjasa kepada Daud, sehingga keluarga tersebut mendapatkan bagian dari Daud untuk mempersembahkan dan juga memperhatikan mereka dengan baik. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita bisa lihat kisah dari orang yang sedemikian, yaitu orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita. Kita harus belajar dari mereka. Tentu sebagai manusia pasti ada saja di antara kita yang memiliki rasa jenuh ketika kita di dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja, apalagi secara terus-menerus, bahkan tanpa tiada hentinya. Namun semuanya itu tidaklah sedemikian persekutuan unit yang Tuhan kasih. Kemurahan hati dari Ibu Monica tersebut dan juga cerita dari Daud dapat menginspirasi kita semua untuk bagaimana dapat memperhatikan, dapat kita melayani, dan juga memberikan rasa cinta kasih kita kepada anak-anak yang kurang mampu, kepada mereka yang kurang beruntung di dalam hidup ini. Ada begitu banyak anak-anak yang terlantar yang membutuhkan perhatian dari kita dan juga kasih sayang sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu. Supaya mereka juga mendapatkan hidup yang baik, mereka mendapatkan sesuatu yang dapat membawakan hatinya gembira dan juga mendapat pelayanan khusus secara orang tua. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengasihi orang atau juga harus mengasihi satu sama lain tanpa ada perbedaan batas di antara kita. Ketika kita memberikan kedamaian bagi mereka, disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang kita ciptakan bagi kita dan juga kepada orang lain. Setiap manusia membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Untuk itu, persekutuan unit pelayanan yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak kita untuk bagaimana sebagai persekutuan unit pelayanan Jemaat GP Menara Kasih dapat melihat dan juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, termasuk orang-orang yang tidak kita kenal, untuk bagaimana kita melakukan pelayanan dan juga memperhatikan mereka dengan baik. Dan di situ Tuhan juga mau katakan bahwa mereka juga adalah bagian dari dalam kita untuk kita harus melihat mereka dengan baik. Demikian refleksi singkat ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persekutuan unit pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tenang dan
kita ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal, Allah Khalik langit dan bumi. Allah yang kami sembah dan kami puji melalui anak-Mu Yesus Kristus Tunggal, Tuhan kami. Kembali lagi dalam ibadah pelayanan unit Jemaat GP Menara Kasih di saat ini. Kami berkumpul dan beribadah Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, di dalam kondisi apapun yang ada pada kami saat ini, kami masih ada dengan selamat. Dan itu bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan, tetapi karena semua kasih dan cinta yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa kami ialah orang yang berdosa. Seharusnya kami sudah punah, tetapi kasih dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kasih-Mu yang besar begitu Tuhan, kami masih boleh ada diberikan kesempatan untuk memperbaiki relasi kami dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, bersama-sama dengan unit pelayanan Jemaat GP Menara Kasih di saat ini Tuhan. Di dalam doa ini kami akan membawakan pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Dan untuk itu Tuhan Yesus memberkati segala pergumulan kami yang akan kami naikkan bersama-sama dengan ibadah di saat ini Tuhan. Tuhan Allah dalam kerajaan surga, dalam ibadah ini juga kami mau berdoa bagi kami Tuhan, secara khusus pelayanan unit Jemaat GP Menara Kasih. Mulai dari pengurus-pengurus unit, anggota-anggota unit, dari yang terkecil sampai yang terbesar, bahkan yang paling muda sampai yang paling tua. Tuhan kenal kami masing-masing, Tuhan kenal lebih jauh daripada kami mengenal diri kami dan sesama kami. Apapun yang kami perbuat, Tuhan jaga dan lindungi kami. Segala sesuatu yang kami perlakukan Tuhan, baik secara fisik, tutur kata dan perbuatan, maupun dalam pemikiran kami, Tuhan Yesus mau memberkati kami. Untuk program-program yang ada pada unit pelayanan Jemaat GP Menara Kasih ini, Tuhan Yesus senantiasa sertai kami, dampingi kami, dan berkati kami, agar program-program yang akan nanti kami rancang dan kami lakukan bisa berjalan dengan baik di saat ini Tuhan. Tuhan, di dalam doa ini juga kami mau berdoa bagi kami Tuhan, baik orang-orang yang sedang membutuhkan atau orang-orang yang sedang berkebutuhan khusus, orang-orang sakit, orang janda duda dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungilah mereka Tuhan, untuk segala sesuatu yang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menjadi ayah dan ibu dan mereka, Tuhan menjadi bapa dan mama kepada mereka, dan juga menjadi suami dan istri bagi mereka, supaya mereka tidak kesepian. Ada sukacita yang kami naikkan bersama-sama di saat ini. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang dimana beberapa minggu lalu dan juga beberapa hari lalu sahabat alam ini tidak bersahabat dengan kami. Cuaca hujan yang begitu deras, angin, bahkan juga terjadi hujan yang begitu deras sehingga ada sebagian di antara kami yang terkena longsor, bahkan termasuk banjir Tuhan. Tuhan memberkati kami ini, jaga lindungi kami, berkatilah cuaca ini Tuhan, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik dan kami bisa selamat dengan sentosa. Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi pemerintah Tuhan di dalam usaha menangani COVID-19. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati mereka, dijaga dan lindungi mereka di mana mereka berada dengan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkatilah kami juga Tuhan, agar kami selalu taat untuk memakai masker dan juga menjaga jarak untuk bagaimana menghindari dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa bagi perangkat pelayan yang ada di jemaat ini, mulai dari pendeta, majelis, dan juga perangkat-perangkat lain yang tidak kami sebut satu persatu Tuhan. Tuhan kenal mereka satu persatu Tuhan, untuk segala tugas dan tanggung jawab ini berikan. Baik itu kecil maupun besar, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan selalu menopang mereka. Pembacaan Alkitab yang tadi kami sudah baca, Tuhan memberkati kami, kiranya menjadi pedoman untuk bagaimana kami selalu menjadi yang terbaik kepada anak-anak kami dan juga kepada orang lain. Dan semuanya itu bukan karena kami Tuhan,
tetapi karena kasih dan kemuliaan Tuhan bagi kami yang kami ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, ini kami punya doa Tuhan, bercampur salah dan dosa. Ada begitu banyak doa yang kami ingin sampaikan Tuhan, tetapi lewat pergumulan bersama ini kami berdoa. Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami saat ini Tuhan. Persekutuan pelayanan jemaat GPM Menara Kasih, orang yang membenci dan menyayangi kami Tuhan, jemaat ini Tuhan, orang-orang di sekitar kami Tuhan, mulai dari saat ini terus esok sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Selamat sore untuk kita semua. Shalom.